kawan pajak, selamat datang di podcast Ngopi Asik, tempat kita ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif. Saya Arifah, bakal nemenin kawan pajak semua selama kurang lebih setengah jam ke depan, membahas tentang sebuah topik yang sangat menarik dan saat ini tengah gencar dilaksanakan oleh DJP, yaitu tentang edukasi, cara aktivasi Cortex, serta permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Bersama kita sudah hadir dua narasumber yang hebat dari Kanwil DJP Jawa Timur 3, ada Bapak Abdul Muiz serta Mas Anas Agung Susetyo. Kita sapa dulu kawan pajak. Selamat pagi Pak Muiz, gimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Ipah. Boleh ya. Apa kawan pajak dulu? Halo kawan pajak, selamat pagi semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Baik, cukup Pak Muiz? Terima kasih. Untuk Mas Anas, silakan bisa berkenalan dan menyapa kawan pajak dulu. Iya. Halo kawan pajak, berjumpa kembali dengan kami ya, tim penyuluh Kanwil DJP Jawa Timur 3. Saya dengan Anas, bisa dipanggil Kak Anas atau Bang Anas, Mas Anas boleh. Selamat pagi juga Mbak Ipe. Selamat pagi Mas Anas. Gimana kabarnya kawan pajak? Semoga tetap semangat ya dan selalu sehat. Oh ya, saya Pak Muiz. Siap, ketinggalan ya Pak Muiz. Baik, tadi sudah ada Pak Muiz dan Mas Anas. Kita mau tanya-tanya nih Pak Muiz dan Mas Anas. Iya, Kita gimana? ke Pak Muiz dulu ya. Boleh. Hari ini kita mau bahas tentang cara aktivasi Cortex dan permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Dan mungkin kawan pajak di rumah belum akrab nih Pak semuanya dengan apa itu Cortex gitu ya. Karena DJP selama ini menggunakan DJP online. Nah, supaya lebih jelas, mungkin bisa dijelaskan tuh Pak ke kawan pajak apa itu Cortex. Cortex ya? Ya, ini kayaknya lagi ini nih, masalah Cortex ini ya. Cortex ini seperti portal digital yang baru nih ya. Saya bilang baru karena memang ini baru dikenalkan atau digunakan oleh wajib pajak ya di awal tahun 1 Januari 2025 ini. Jadi Cortex ini inti pajak. Nah, gitu ya, inti pajak ini nantinya ini seperti single entry point, satu entry aja. Jadi semacam satu pintu untuk bisa melayani Anda sebagai wajib pajak, gitu ya. Jadi cukup satu pintu aja. Jadi tidak perlu kita buka kalau yang dulu itu irek gitu ya. Jadi kalau wajib pajak mau daftar wajib pajak sebagai wajib pajak, mau dikumpulkan sebagai PKP, mau buat laporan, ya itu cukup di portal digital yang dinamakan Cortex ini ya. Tidak perlu pindah aplikasi ya Pak ya? Betul, cukup satu aja. Jadi kan cukup mudah mungkin ya buat wajib pajak, cukup buka cortex-pajak.id ya, itu semua layanan akan muncul di sana. Jadi semua pelaksanaan hak dan kewajiban pajak terintegrasi dalam satu pintu yang bernama Cortex ini ya Pak Amis ya. Betul. Luar biasa. Untuk semangat Cortex ini sangat bagus sekali, yaitu untuk mengintegrasikan, menyederhanakan proses yang selama ini rumit dan bermacam-macam nama websitenya sekarang jadi satu di dalam Cortex ini. Baik, kalau kita sudah tahu apa itu Cortex, kita beralih ke Mas Anas, mau tanya bagaimana cara wajib pajak bisa mengakses Cortex ini Mas, untuk bisa melaksanakan hak dan kewajiban pajak. Baik, terima kasih Kak Arifah. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muiz ya. Apa itu Cortex? Jadi sebuah portal ya, sebuah halaman terkait pelayanan kepada wajib pajak. Kemudian ketika kawan pajak ingin mengakses Cortex, gimana caranya? Yang pertama, kawan pajak itu nanti Cortex ini diakses melalui browser ya. Jadi buka aplikasi browser, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop ya, atau menggunakan tablet. Browser yang terkoneksi dengan internet. Nanti buka halaman cortexdjp.pajak.go.id. Silakan diketik alamatnya ya. cortexdjp.pajak.go.id. Atau kalau di search di Google tulis saja CORETAX, nanti dia akan muncul halaman searchingnya untuk kita masuk.
ke halaman Cortex. Ketika kawan pajak mengakses halaman Cortex tersebut, akan diminta untuk login. Nah, gimana caranya supaya bisa login? Nah, ini ya prosedurnya gimana supaya bisa login. Di halaman login tersebut ada menu ya, di atasnya tombol login itu daftar di sini. Nah, kawan pajak yang pengen bisa mengakses Cortex, bisa login ke Cortex, itu ada proses yang namanya registrasi. Ya, kalau dulu sebelum ada Cortex ini, sebelum 2025, istilahnya daftar NPWP. Nah, kita registrasi NPWP. Kalau di Cortex ini, kita meregistrasikan NIK. Nah, NIK, nomor yang ada di KTP ya kawan pajak semua itu yang akan kita registrasikan sebagai NPWP di Cortex supaya bisa login ke Cortex. Akses menu daftar di sini, nanti ada pilihan jenisnya, apakah perorangan, wajib pajak badan, instansi pemerintah, atau PMSE nanti istilahnya. Kawan pajak yang orang pribadi pilih perorangan. Kemudian nanti ditanyain setelah itu, apakah punya NIK atau tidak. Nah, pilih yang memiliki NIK. Kenapa ada pilihan nggak punya NIK? Ya, kawan pajak sekalian, kenapa ini ada pilihan tidak punya NIK? Karena bisa jadi yang registrasi ke Cortex ini adalah orang asing. Orang asing. Iya, WNA. WNA kan nggak punya KTP kalau di Indonesia. Ini hanya paspor, kitas dan sebagainya. Maka ada pilihan tadi. Ketika kawan pajak sudah memilih NIK, nanti kawan pajak akan diminta untuk mengisi data-data sesuai dengan yang ada di KTP-nya kawan pajak sekalian. Tambahannya adalah kawan pajak siapkan KK ya, kartu keluarga. Nanti di situ ada inputan untuk memasukkan nomor kartu keluarga dan nama ibu kandung. Nah, ini sudah sesuai standar keamanan yang ada di dunia teknologi lah, seperti itu. Kemudian selain kawan pajak mengisi data tadi, apalagi harus disiapkan kawan pajak sekalian? Ini mungkin yang banyak ramai diperbicarakan. Kawan pajak harus punya nomor handphone aktif. Nah, nomor handphone aktifnya ini catatan pentingnya ya kawan pajak sekalian, harus ada pulsa SMS. Jadi yang banyak mengeluh di komen-komen OTP-nya nggak masuk-masuk. Iya, betul. Jadi yang dipakai adalah SMS ya kawan pajak, bukan WA, bukan Telegram ya, tapi menggunakan SMS. Bukan paket juga kali ya. Bukan pakai data juga ya. Jadi pakai data. pulsanya benar-benar pulsa yang untuk SMS-an atau yang untuk telepon biasa itu. Ya. Paling tidak kawan pajak siapkan sekitar Rp5.000. Ya, Tapi ini Rp5.000. bukan biaya ya. Bukan biaya untuk registrasi, bukan, tapi pulsa. Ya, pulsa yang harus disiapkan di nomor handphone kawan pajak sekalian. Gunanya untuk apa? Pulsa ini untuk menerima kode verifikasi. Kalau nggak ada pulsanya, ini yang mungkin rame gitu bicarakan. Ya. Kok nggak terima kodenya ya? Nggak masuk. Nah, inilah yang salah satu sebabnya, karena nggak ada pulsa. Kedua, selain nomor HP yang ada pulsa SMS ya, harus punya alamat email yang aktif ya, yang bisa dibuka di handphonenya atau di perangkatnya ya. Nanti alamat email ini akan kita gunakan juga untuk mengirimkan kode verifikasi. Setelah diinputkan semua terverifikasi, selanjutnya nanti kawan pajak akan diminta input data alamat ya, alamatnya input sesuai data yang ada di KTP. Kemudian akan diminta untuk melakukan tag ya, namanya menandai lokasi alamat yang ada di Maps gitu ya, seperti kita buka Google Maps gitu. Kita checklist pernyataan, kemudian proses pendaftarannya atau registrasinya selesai. Saat proses itu selesai ya kawan pajak sekalian, nanti kawan pajak akan menerima email langsung. Saat itu juga terima email, dapat kartu NPWP, dapat juga akun untuk login pertama kali. Ya, gunakan akun tersebut untuk login ke Cortex. Jadi begitu registrasi sudah bisa untuk mengakses Cortex ya. Betul. Jadi bisa dibuat di Mana saja? berapa channel ya? Betul. Tadi ada HP, ada Bisa pakai laptop, PC gitu ya. PC, tablet pun bisa, sepanjang kawan pajak sekalian terkoneksi dengan jaringan internet dan ada browsernya di perangkatnya ya. Biayanya tadi berapa ya Pak? Di sana saya.
Kalau biaya itu Yang gratis. ditarik dari OTP tadi. Ya, jadi biaya itu nanti kawan pajak sekalian tidak terkait dengan proses pendaftarannya ya, tapi Ya. terkait dengan pengiriman kode Siap. yang melalui SMS. Biayanya adalah biaya SMS itu sekitaran 1.100-an lah Ya. untuk per SMS. Maka dari itu siapkan pulsanya untuk bisa menerima SMS. Ya itu kira-kira ya proses registrasi kawan pajak jika ingin menggunakan Cortex dan nggak pernah daftar sama sekali. Iya. Jadi itu untuk wajib pajak, untuk kawan pajak yang belum mendaftar NPWP. Nah kalau sudah punya NPWP Mas, kemudian tapi belum pernah masuk di JP online sebelumnya, apakah melakukan registrasi juga di Cortex atau seperti apa? Oh iya, kondisi yang berikutnya ya, ini tadi saya coba jelaskan yang belum pernah sama sekali punya NPWP. Kalau yang tahun lalu, tahun 2024 sudah pernah punya NPWP, sudah punya kartu NPWP, tapi nggak pernah buka aplikasinya DJP sama sekali. Di halaman Cortex depan itu, di halaman login itu ada menu namanya aktivasi PUN. Nah, gunakan menu tersebut untuk melakukan aktivasi. Masuk ke menu tersebut, nanti checklist sudah terdaftar. Oke. Kemudian masukkan nick ya. Yang dimasukkan nicknya bukan KTP, bukan NPWP, mohon maaf. Tapi nomor nick yang ada di KTP, nanti klik tombol cari, nanti dia akan muncul itu data nama dalam bentuk petunjuk gitu ya, ada bintang-bintangnya. Kemudian kawan pajak akan diminta memasukkan alamat email dan nomor handphone yang terregistrasi di sistemnya DJP. Kemudian setelah terverifikasi nomor HP dan alamat emailnya, kawan pajak diminta untuk mengambil foto, ya foto langsung dari handphonenya bisa, diverifikasi, kemudian checklist pernyataan dan proses aktivasi, tinggal klik tombol aktivasi. Oke. Nah itu kalau misalnya nomor HP dan emailnya langsung dikenali. Betul. Kalau misalnya tidak dikenali karena misalnya mungkin pada saat mendaftar menggunakan email lain yang tidak bisa diakses seperti itu, apa yang harus dilakukan kawan pajak? Betul. Ini memang yang menjadi banyak kendala ya selama ini ketika kawan pajak sudah punya NPWP tapi alamat email dan nomor HP-nya ternyata ganti ya, tidak sesuai dan sebagainya. Untuk saat ini ada dua opsi ya yang bisa dilakukan oleh kawan pajak. Pertama adalah menghubungi kering pajak ya 1.500-200. Nanti dipandu oleh call agent-nya di kering pajak untuk bisa merubah alamat email maupun nomor handphonenya. Nanti ada proses yang namanya verifikasi data. Di situ ada proses yang namanya KURO ya. Jadi memastikan bahwa yang menghubungi kering pajak itu adalah benar kawan pajak sendiri, sesuai yang ada di KTP ya data. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah mendatangi kantor pajak terdekat yang paling dekat dengan tempat kerja, paling dekat dengan tempat tinggal. Silakan datang ke bagian helpdesk, nanti dibantu untuk proses perubahan tadi, nomor handphone dan alamat emailnya supaya bisa melakukan aktivasi. Ya, termasuk ke KP2 ya. Betul. Jadi kalau di daerah itu kan jauh dari kantor pelayanan pajak. Kita juga ada kantor unit kerja yang dinamakan KP2. Iya. Kalau misalkan dekatnya ke Kanwil, Ya, Boleh. sini Boleh. boleh. Kami juga buka layanannya untuk tadi ya melakukan proses aktivasi perubahan alamat email maupun nomor HP ya. Selain dua opsi utama tadi. Siap. Berarti tidak harus ke KPP terdaftar tapi ke kantor pajak terdekat ya Pak? Terdekat ya. Cari aja yang paling dekat dengan lokasinya lah. Oke. Baik, sekarang saya beralih ke Pak Mis dulu ya Mas Arif ya. Untuk kawan pajak yang sudah pernah mengakses di JP Online, Iya. tentunya sudah punya NPWP ya Pak Mis. Ya. Ini bagaimana cara untuk bisa mengakses Cortex? Apakah bisa memasukkan password JP Online yang dulu dibuat di Cortex atau harus seperti apa? Nah, ini sepertinya ini banyak ditanyakan oleh pengguna oleh JP Online. pajak ya, Iya. DJP online. Karena sebelumnya kan mereka aktif pakai DJP online, lapor juga pakai itu. Jadi semua sebenarnya sudah tertata rapi lah. Sekarang kan ada portal baru yang dinamakan Cortex. Nanti yang di DJP online harus beralih ke Cortex. Betul. Nah,
Gitu. Caranya sih gampang, sebetulnya sudah lumayan banyak tadi dijelaskan oleh Mas Anas ya. Nah, cukup Bapak Ibu buka lagi Cortex Pajak Go ID. Nanti kan ada tampilan ya, tampilan sana. Kalau yang sudah pernah di DJP online punya NPWP, cukup klik lupa kata sandi. Nah, itu Mbak Ipa, lupa kata sandi. Nanti setelah itu muncul halaman baru yang perlu diisi oleh kawan pajak ya. Di situ yang pertama sepertinya untuk input nick-nya. Nick ya, nick yang 16 digit itu silakan di-input di sana. Lantas DJP akan menyampaikan semacam tautan atau link. Nah, link ini nanti dikirim kemana nih oleh DJP kepada wajib pajak. Nanti di sana ada konfirmasi tautan yang bisa dikirim, bisa lewat email, HP ataupun email. Nanti akan ke sana linknya itu lah. Silakan klik link tersebut, diisi yang sesuai dengan data sebenarnya, nama ya, sama nick kembali itu nanti. Ada di bawahnya itu ada pernyataan, buat pernyataan ya. Buat password dulu. Buat password dulu. Iya. Buat password ini nanti kan untuk membuka Cortex yang baru ya. Buka itu dulu, nanti setelah itu ada captcha. Captchanya silakan diisi, nanti akan tampil di sana ya captchanya, silakan diisi. Kemudian ada silakan centang surat pernyataan. Betul. Nah, itu silakan centang. Nah, setelah itu ya silakan buka yang baru dari passwordnya dikirim kenapa email lagi ya, email atau HP yang kalau pajak konfirmasi di sana tadi. Nah, silakan itu buka lagi halaman baru dengan password yang baru. Berarti nanti untuk tautan reset passwordnya akan dikirim lewat email atau nomor HP yang sudah diketikkan ya Pak ya? Iya, betul. Untuk password sendiri ada ketentuannya nggak Pak? Apakah Mas atau passwordnya itu ada 8 angka ya, 8 karakter. 8 karakter itu ada huruf besar, huruf kecil, paling nggak penganggung itu besar, kecil, cuma ada karakter khusus gitu ya. Jadi ada 8 karakter ya, bisa dicatat kalau baca 8 karakter terdiri dari besar, huruf kecil, angka dan tinggalan angka. Iya, jadi ada 5 ketentuan ya mungkin. Jadi kalau pajak tidak bisa menggunakan password yang terlalu mudah karena ini lebih ke keamanan data seperti itu ya Pak Mis ya. Siap. Ya. Nah, kita sudah bisa mengakses Cortex ya berarti ya. Karena kalau yang belum punya NPWP registrasi dulu, kalau yang sudah punya NPWP tapi belum pernah mendaftar DJP online melakukan aktivasi. Kemudian yang sudah pernah mengakses DJP online melakukan ubah kata sandi atau Tuh. Nah, kalau sudah bisa mengakses Cortex nih, apalagi yang diperlukan kawan pajak itu kode otorisasi ya. Kode otorisasi ini istilahnya lainnya sertifikat elektronik. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan sertifikat elektronik? Atau kita bahas dulu deh sertifikat elektronik itu apa, Mas Anak? Baik, sertifikat elektronik itu adalah sertifikat ya. Ini sertifikat dalam bentuk digital yang di dalamnya itu mengandung tanda tangan elektronik kawan pajak. Gunanya untuk apa sih sertifikat elektronik ini? Nanti kawan pajak, karena proses transaksinya semua secara digital lewat portal Cortex ini, termasuk juga salah satunya nanti kawan pajak kan lapor SPT tahunan ya, yang kawan pajak orang pribadi lapor SPT tahunan. Lapor SPT tahunannya nanti kan tanda tangannya sudah nggak basah lagi, nggak dicetak, terus tanda tangannya tidak seperti itu ya kawan pajak. Jadi nanti kawan pajak lapornya digital, tanda tangannya menggunakan tanda tangan elektronik. Supaya bisa tanda tangan elektronik, kawan pajak harus punya yang namanya sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Kayaknya sama dengan yang sebelumnya ya? Iya, sama seperti di DJP online. Dulu juga sudah ada sebenarnya untuk kawan pajak yang sudah pernah pakai DJP online. Itu bentuknya kalau yang lama dulu DJP online bentuknya kode. Software? Ya, bentuknya kode dikirim ke email. Nah, kalau yang sekarang kawan pajak itu mengajukan namanya sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Yang itu bisa dipakai berkali-kali, berulang-ulang untuk tadi proses transaksi di Jadi bedanya kalau dulu ada software ya, gitu ya. Betul. Sekarang kita menggunakan hanya passphrase. Passphrase istilahnya. Oke. Untuk pertama kali bagaimana cara mengajukan untuk mendapatkan kode otorisasi DJP? Iya, jadi kawan pajak tadi yang sudah berhasil registrasi, berhasil aktivasi ya,
dan bisa login ke dalam Cortex, langkah berikutnya adalah kawan pajak mengajukan yang namanya sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Menunya ada di menu di paling kiri ya, kalau buka pakai tablet itu ya, paling kiri ya. Paling kiri itu ada menu namanya portal saya. Nah, kawan pajak klik ya menu portal saya. Kemudian nanti setelah diklik portal saya itu ada menu namanya pengajuan sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Diklik menu tersebut, nanti akan terbuka halaman untuk pengajuan ya sertifikat elektronik. Halaman itu nanti datanya sudah terisi kawan pajak. Jadi kawan pajak itu nggak perlu ngisi lagi nick, nama, alamat email, nomor HP itu sudah otomatis terisi karena datanya sudah ada. Kawan pajak hanya diminta untuk memilih jenis sertifikat. Kami menyarankan ya kawan pajak pilih yang gampang, yang mudah adalah kode otorisasi DJP atau KO DJP. Pilih pilihan yang itu, kode otorisasi DJP. Ada pilihan yang lain kawan pajak selain kode otorisasi, yaitu ada BSSN, nanti di situ ada BRIN dan sebagainya. Namun untuk yang lain ini biasanya berbayar. Oke. Ya, Disediakan gratis ya? ada yang gratis yaitu kode otorisasi DJP. Nah, pilih yang itu. Kemudian kawan pajak akan diminta untuk memasukkan yang namanya passphrase. Passphrase-nya ini seperti apa? Sama seperti tadi buat password. Oke. Panjangnya 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Kalau kamu gimana tuh? Nah, sama dengan passwordnya. Oh, Boleh. Ya, supaya Ya, kawan ya, pajak nggak ya. bingung ya, bener Pak Muis. Ya. Supaya nggak bingung, samain aja sama passwordnya. Kan kombinasinya sama. Beda Samanya ini juga bisa ya? mau beda boleh. Biasanya yang Genji nih ya. Iya. Oh, biar kelihatan wah, karena data dibuat beda boleh, bebas ya. lupa nih. Ya, asal nggak lupa saja ya. Iya. Setelah mengisi passphrase, nanti ada checklist pernyataan, kemudian ajukan permohonan. Saat klik ajukan permohonan, nanti kawan pajak Cortex akan memproses permohonan itu secara otomatis. Langsung terbit tanda terima. Iya. Langsung jadi sertifikat seketika. Ketika sistem normal kondisinya tidak sampai 1 menit, itu sudah langsung terbentuk sertifikat elektronik. Oke, jadi cara membuatnya gampang ya, tidak datang ke kantor pajak Betul. atau kalau dulu 2 tahun sekali harus datang ke Iya, kantor pajak ya, harus untuk sertifikat elektronik. Sekarang bisa dilakukan di rumah dan tidak perlu minta tolong, harusnya langsung dilanjutkan sendiri oleh yang bersangkutan gitu ya, Betul. terkait dengan sertifikat ini karena pengganti tanda tangan kita. Jadi kalau misalnya kita mengajukan, itu merupakan bukti bahwa kita menyetujui atau sah mengajukan dokumen tersebut, Ya. seperti itu ya. Oke. Selanjutnya mungkin terkait dengan kewajiban SPT kita yang akan segera masuk periode lapornya. Ini pakai kotak gitu ya? Oke, Ya, itu betul. ini sudah Tahun depan ini berarti ya? iya, tahun depan kita sudah meninggalkan DJP online ya, kita depan ke Cortex. Jadi kawan pajak mungkin butuh tips dari Pak Muis bagaimana caranya lapor besok ini lancar, Pak, lancar. lancar, supaya tidak ada kendala seperti itu. Gimana Pak, ada tipsnya? Ada ya tipnya? Internetnya harus kenceng gitu. Oh, Itu aja. Ya, Kalau udah, kotak itu udah. Oh, iya. ya, jadi kita perlu garis bawahi lagi ya, Cortex ini mudah gitu. Iya, Cortex juga mudah. Ya, ya, ya. Ya. Kalau tips gini ya kawan banyak. Ini pengalaman ataupun belajar dari yang sebelumnya. Tipsnya itu kalau sebelumnya kan kita mesti dikerjakan atau dilaporkan di akhir kontrak ini. Ya. Bisa aja dengan Cortex ini. Kalau bisa di awal-awal tahun. Kan mulai 2026 ya, Iya. kita bisa lapor Cortex, lapor SP tahunan lewat Cortex karena semua sekarang lewat Cortex. Jadi di awal itu sudah kawan pajak siapkan untuk lapor SPT tahunan di 2025. Nah, itu kemudian selanjutnya mengenai ini disiapkan juga mengenai berkas-berkas laporan keuangan ya, kemudian data-data mengenai penghasilan ya, kemudian bukti potong karyawannya kita perlu bukti potong untuk dilaporkan ya, meskipun itu nanti pre-populate ya, muncul sendiri di SPT kawan pajak itu. Nah, tapi kita perlu siapkan semua.
barangkali di sana ada yang kurang, Betul. atau bahkan ada yang lebih. Ya. Kalau kelebihan nanti kawan pajak bisa menghapus itu, dan kalau kekurangan bisa menambahkan juga ininya apa, bukti potongnya. Jadi yang jelas disiapkanlah mulai awal. Jadi kan ini juga baru ya Cortex itu ya, nanti kita juga baru melaksanakan pelaporan SPT lewat Cortex di tahun depan ini ya. Siapa tahu ya dengan pengalaman sebelumnya itu kan kadang ininya macet ya. Rahasia ya Iya, ya mau gimana, kita harus terus terang nih lah. Kadang-kadang kan ini masih baru ya, jadi kita belum pengalaman sama sekali ya. Misalkan kalau pelajar atau melaporkan SPT tahunan lebih awal, dan itu lebih baik ya. Ya, mungkin tambahannya sedikit ya Mbak Ipe. Yang utama ya kawan pajak, mungkin tadi Pak Mus sudah menyampaikan tips-tipsnya. Ya ini hubungannya dengan pembahasan kita hari ini ya kawan pajak. Kalau bisa sebelum tahun depan, ya kawan pajak itu sudah bisa login ke Cortex. Nah itu yang penting ya kawan pajak. Sudah melakukan tadi registrasi atau aktivasi akun Cortex-nya. Karena kita sudah nggak pakai DJP online ya kawan pajak tahun depan. Semua sudah pakai Cortex. Jadi kalau bisa sebelum tahun depan ya kawan pajak, tahun ini kawan pajak sudah bisa login ke Cortex dulu. Kemudian tadi mengajukan sertifikat elektronik. Kalau dua itu sudah kawan pajak lakukan, insya Allah lancar. Insya Allah lancar. Apalagi kan menteri baru ya, Pak Bayang, mungkin kawan pajak ini sudah mengamati ya di media sosial, beliau yang sangat concern dengan Cortex ya. Beliau katanya sudah berkomitmen akan memperbaiki Cortex dan lebih cepat lah. Semoga ini terrealisasi. Iya, untuk diingetin masalah sini, dari kita juga ada data ya. Betul. Dari wajib pajak yang tahun kemarin melaporkan lewat DJP online, itu tahun ini baru sedikit sekali yang punya akun sama ya, organisasi. Betul, Pak. Jadi kesempatan ini mungkin yang mau berharga buat kita untuk menyampaikan kepada kawan-kawan pajak. Ini silakan untuk membuat akun Cortex dengan tadi ya, yang penting bisa login. Pastikan bisa login. Ya, pastikan bisa login. Itu aja. Tahun ini ya. Tahun ini kalau bisa sudah bisa login Cortex. Nah, kalau itu sudah kawan pajak lakukan, login Cortex dan mengajukan sertifikat elektronik, insya Allah tahun depan lancar. Saya dulu baca berita tadi pagi Pak, katanya dari 14 juta wajib pajak yang terdapat PWP 2,6 juta baru yang melakukan aktivasi akun. Kemudian 1,2 juta baru meminta sertifikat elektronik. Masih jauh ya Pak ya? Juta lebih dong ya. Iya, 10 juta lebih. Jadi concern dari DJP mungkin tidak terlalu rumit sebenarnya, tapi kawan pajak banyak yang melakukan dan bisa dibayangkan nanti betapa penuhnya ya di awal tahun kalau nggak dapat dari sekarang. Betul. Jadi kawan pajak di sini bisa nyicil ya. Betul. Nyicil ayam juga, nanti tinggal buka bagaimana lapornya, tidak perlu lagi registrasi, update email, macam ya. Nanti lapornya jadi harus lebih dari itu betul. Nanti malah kalau dimulainya baru tahun depan, kawan pajak sekalian, nanti rame ya, jaringannya mungkin nanti makin berat. Nah, kawan pajak akan kerepotan. Di media kita ada nggak cara-cara itu? Nah, kawan pajak itu kalau misalkan nanti pengen melakukan registrasi, aktivasi ya, mungkin yang nggak sempat melihat tayangan kita bisa mengakses YouTube kawan pajak sekalian. YouTube ini sudah populer. YouTube kawan pajak ketik aja Ditjen Pajak RI channelnya. Di situ sudah ada tutorial lengkap kawan pajak. Ya, lengkap bentuknya video. Langkahnya sudah jelas. Kawan pajak tinggal ikuti saja langkah-langkah yang ada di situ supaya kawan pajak bisa mengaktifkan akun Cortex, login ke Cortex dan mengajukan sertifikat elektronik. Saya juga ya Mas Anas ya. Ini kalau misalnya nih saya istri yang gabung FPWP dengan suami, apakah saya bisa mengakses Cortex atau bagaimana nanti caranya mengakses Cortex? Ini terkait family tax unit. Betul. Ini mungkin kawan pajak sebagian besar mungkin ada juga ya, nggak besar sih, sebagian kecil mungkin yang sudah menikah ya, ibu-ibu nih ya yang sudah menikah. Kadang nggak mau disebut ibu-ibu ya. Waduh, nggak mau. Kakak-kakak ya, kakak yang sudah menikah. Terus kemudian nggak mau punya NPWP sendiri, maunya gabung sama suami. Dan ini yang betul ya, karena satu keluarga itu seharusnya
yang punya NPWP itu cukup kepala keluarganya atau suami, satu kesatuan ekonomis istilahnya. Nah, bagaimana perlakuannya nanti di Cortex ya untuk kakak-kakak ya yang sudah menikah ini, yang wanita bukan yang pria ya, yang wanita. Kakak ini mungkin sebelum menikah sudah pernah punya NPWP. Itu kakak nanti bilang ke suaminya ya, suaminya pastikan sudah bisa login ke Cortex dulu. Itu yang pertama. Suaminya harus bisa login ke Cortex. Setelah suaminya bisa login ke Cortex ya, nanti dari akun Cortex suaminya menambahkan nick ya, nick istrinya di daftar unit keluarga. Jadi ada menunya di profil Cortex suaminya itu ada inputan untuk menambahkan nick unit keluarga, misalnya menambahkan istrinya, menambahkan anaknya kalau yang sudah memiliki anak sebagai tanggungan. Ya, setelah nick istri dan nick anak ini ditambahkan, otomatis nick istri dan nick anak ini akan terregistrasi di Cortex. Jadi istrinya ini sudah bisa login ke Cortex dengan metode yang namanya aktivasi akun. Nah, metodenya aktivasi akun yang sudah kami jelaskan tadi di awal ya, metode aktivasi akun. Kemudian kalau yang sudah punya NPWP sebelumnya, ya gimana supaya nggak usah lapor SPT lagi? Ya? Mengajukan yang namanya nonaktif. Ya, jadi nanti login ke Cortex pakai nick istrinya. Tadi kan sudah diaktifkan lewat suaminya tadi ya, menambahkan di unit keluarga. Istrinya login ke Cortex menggunakan nicknya setelah dia melakukan aktivasi, kemudian mengajukan yang namanya permohonan nonaktif. Nah, diajukan permohonan nonaktif, melampirkan yang pertama adalah KTP ya, di scan, kemudian buku nikah ya, membuktikan kalau memang sudah menikah. Ya, jangan cuma ngaku-ngaku di KTP ya. Buktinya adalah buku nikah, kemudian kakak yang sudah jadi satu dengan suaminya, bukan ikut bapak ibunya ya. Ini kadang masih sendiri-sendiri kakaknya, belum gabung ya, berarti belum bisa terbukti kalau memang sudah menikah walaupun sudah ada buku nikah ya. Nah, itu terakhir adalah surat pernyataan. Surat pernyataan bermaterai bahwa bergabung dengan suami. Semua dokumen ini kawan pajak scan ya, bisa difoto, dijadikan satu file, diupload, nanti akan diproses oleh KPP, kantor pajak terdaftarnya. Prosesnya 5 hari kerja. Nanti semua secara online ya, tidak lagi kawan pajak perlu datang ke kantor pajak, semua bisa diajukan lewat Cortex. Jadi sekaligus menghimbau ya, wanita kawin sendiri sebaiknya ya, tidak harus, tapi sebaiknya untuk melakukan non efektif agar gabung dengan kewajiban pajak suami. Nanti untuk menghemat ya mas, yang energi lapornya di satu akun saja, dua orang sekaligus seperti itu. Jadi yang lapor udah suaminya aja. Kan kepala keluarga yang tanggung jawab yang suami ya. Nah, bapak contohan siap laporkan. Berarti kalau anak berpenghasilan pun juga lapor di ayah. Betul, selama usia anak masih di bawah 18 tahun atau 21 tahun ya, saya lupa itu ketentuannya untuk pengertian anak dewasa. Sepanjang masih menjadi tanggungan dari orang tua, penghasilannya digabung ke ayah ya, selaku kepala keluarga. Siap. Jadi pembahasan kita ini ya sudah cukup komprehensif terkait dengan NPWP, aktivasi akun Cortex, aktivasi akun Cortex sekaligus kode otorisasi. Mungkin Pak Muis ada yang mau disampaikan lagi atau pesan-pesan? Monggo Pak Muis. Ya, itu kawan pajak, kita sudah menggunakan portal baru, aplikasi yang baru Cortex. Silakan itu dibuka, silakan dipelajari. Kami juga di Kanwil, di KPP, juga di KPP WKP membuka diri juga. Apabila kawan pajak mau sedikit mengetahui soal Cortex, ini juga kita sudah sedang melaksanakan ya, sosialisasi baik itu di Kanwil, di KPP, juga di KPP WKP mengenai Cortex ini. Silakan ini dibuka, dipelajari. Kalau yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Jangan ragu untuk betul maksud saya gitu. Ya. Siap Pak Muis dan Mas Anas, terima kasih. Nggak kerasa kita udah setengah jam lebih nih Pak ngobrol terkait aktivasi akun Cortex serta
kode otorisasi DJP. Saya otorisasi. Ya, saya pengen menghimbaukan pajak untuk jangan ditunda-tunda lagi melakukan aktivasi akun Cortex, juga mengajukan kode otorisasi DJP, dan pastikan untuk melaporkan SPT tahunan tepat waktu di awal tahun 2026 nanti. Karena pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan patuh pajak. Terima kasih.